Kita bukan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita setiap Senin pagi. Kita membahas kitab At-Tafkir. Alhamdulillah, kita semua dalam kondisi sehat pada pagi hari ini. Kita lanjutkan halaman 22 ya. Ya. Setelah kita bahas bahwa di situ harus dibedakan antara maklumat sabiqah dengan ra'yu sabiq. Jadi yang namanya berfikir itu adalah menggunakan maklumat sabiqat yang menafsirkan apa? Fakta yang dicerap oleh panca indera di dalam otak. Ditafsirkanlah, dihukumilah itu dengan keputusan di dalam otak kita menggunakan maklumat sabiqat, bukan ra'yu sabiq, bukan opini sebelumnya, tapi betul maklumat, pengetahuan tentang fakta itu. Jadi bukannya ra'yu, bukannya ara as-sabiq ya, jadi bukan opini-opini yang yang ada misalnya menguasai segala apapun yang berkaitan dengan pengetahuan ataupun informasi terhadap fakta yang sedang kita telaah. Nah, itu harus dengan maklumatnya. Jadi yang memang berkaitan dengan fakta itu, bukan katanya. Nah, bahasanya begitu mungkin. Bukan opini, bukan kemudian keadaan yang kemudian tidak sebenarnya, ya. Nah, di sini kemudian dijelaskan wa idza stu'milatit tariqatul aqliyatu ala wajhiha as-sahih. Nah, ketika digunakan metode akliyah ini dengan jalan yang benar, dengan sisi yang benarnya, yaitu apa? Min naqlil hissi biwaqi'i, yaitu dengan cara mencerap ya fakta tadi ya, pencerapan panca indera terhadap fakta biwasitatil hawasi, dengan ya jalan atau dengan melalui panca indera ilad dimaghi ya, kepada otak manusia ya, dan juga wa wujudi maklumatin sabiqatin, dan juga dengan adanya maklumat sabiqat la ara as-sabiqin. Nah, bukan opini umum apa yang itu yufassiru biwasitatiha, yang dia itu menafsirkan dengan maklumat sabiqah itu, ayya biwasitatil maklumati, segala apa ya, dengan perantaraan itu semua maklumat tadi, ma'a istib'adil ara'i ya, disertai dengan menjauhi
opini yang ada. Jadi opini, kita sudah jelaskan misalnya pada saat kita mencerap satu fakta, ini apa? Ini minuman mineral dalam kemasan. Opininya misalnya dengan merek tertentu misalnya. Kita langsung ngomong aja, coba ambilkan itu. Bahkan yang lebih parah lagi misalnya kalau di satu daerah misalnya motor itu disebut dengan bahasanya Honda misalnya. Ya kan? Gitu. Lalu dibilang apa? Ya Honda merek Yamaha. Bisa jadi gitu. Naik apa kemari? Ya, naik Honda. Nah, maksudnya apa? Padahal yang dia sedang gunakan adalah tadi mereknya Suzuki misalnya. Ini arak sabik, opini yang sedang berkembang, dan kadang ini dihembuskan. Misalnya tentang opini terorisme. Islam itu teroris katanya. Ini opini dihembuskan oleh orang-orang kafir. Ya, walaupun kadang termakan, kadang tidak, tapi terus menerus. Bahkan lebih parah lagi sekarang, kalau misalnya dia memilih Al-Quran dibandingkan ideologi satu negara, misalnya dianggap sebagai teroris dengan alasan katanya kalau teroris itu nanyanya gitu, kamu mau milih Al-Quran atau mau milih ini? Nah, kalau kamu milih dasar negara ini misalnya, ya kamu dianggap sebagai apa? Ini nasionalis. Tapi kalau kamu milih Al-Quran, kamu adalah teroris. Ini kata dia apa? Biasanya teroris ngomong begitu. Nanya kepada orang Islam itu harus pilih Quran, bukan yang lain. Itu pertanyaan teroris. Kata-kata itu adalah pengopinian, stigmatisasi. Kalau misalnya berpikir menggunakan arak sabik, kalau berpikir itu menggunakan tadi opini yang sedang berkembang untuk menafsirkan fakta bukan maklumat sabik di sini, ya, maka kacau. Harusnya pakai maklumat sabik di situ, ya. Ya, disertai dengan menjauhi. Harusnya dalam otak kita itu adalah istibadil ara, menjauhi apa itu istibadil ara, menjauhi opini yang ada yang kemudian bukan berdasarkan fakta sebenarnya misalnya. Ya. Yufassiru al-waqi, yang kemudian di situ ditafsirkannya fakta. Wahina idzin yasdurul dimagu hukmahu ala hadhil waqi, maka pada saat itulah, ya kan, otak manusia ya bagaimana akan mengeluarkan, akan membuat keputusan hukum terhadap fakta itu. Gitu. Barulah dia bisa menghukumi, memutuskan fakta itu bagaimana. Karena berdasarkan fakta itu sendiri dan informasi dari fakta itu sendiri. Nah, idza stu'milati hadhihi tariqatu ala wajhiha sahih, ketika digunakan metode ini dengan jalan yang benar, fa innaha ta'ti nataijan sahihan, ya, maka ini akan mendapati, ya, fa innaha ta'ti nataijan sahihatin, maka ini akan memberikan hasil yang benar kalau menggunakan metode ilmiah sambil menjauhi ra'y sabik, opini yang berkembang. Jadi kita harus berdasarkan fakta. Nah, berpikirnya benar. Itulah makanya dalam Islam itu harus berdasarkan apa? Ya tadi, fakta yang sebenarnya terjadi dan informasi dari fakta itu yang sebenarnya. Kalau ada yang kemudian itu dianggap sebagai maklumat sabik atau arak sabik, maka dia harus tabayun, harus memperjelas. Bahkan ada perintah, kalau orang fasik membawa berita binabain fatabayyanu, dengan satu informasi, dengan satu berita, maka kata Allah,
orang fasik, berita dari orang fasik itu harus tabayyun dulu. Ya, itu dia. Ya. Akan tetapi illa annanata ida allati yasulu ilaiha. Ya. Akan tetapi hasil yang didapat darinya al-bahisu ala tariqatil aqliyah, yang itu adalah didapati dari metode akliyah ini, yanzur fiha, harus dilihat dulu. Hasil berpikir ini harus dilihat dulu. Gimana ini? Fa in kanat hadhihi natijah, apabila hasil ini hiyal hukmu ala wujudi syai', adalah hukum, adalah keputusan, adalah penjelasan terhadap keberadaan sesuatu, wujudis syai', ya. Apa itu dikatakan di sini? Ya, mana dia nih? Fahiya qat'iyah. Fahiya qat'iyatun. Ini qat'i, pasti. Jadi gini contohnya. Kita dengar, apa tuh? Suara mobil. Maklumat yang kita punya itu suara mobil. Keberadaan mobil pasti enggak? Pasti ada, iya kan? Karena kita sudah mendengar, kita diberitahu itu suara mobil. Nah, suara apa lagi itu? Suara mobil, motor mengerem. Ya, itu bunyi rem. Kalau orang yang nggak diberitahu, nggak tahu ini suara apa ini. Oh, itu suara jangkrik. Kok kesel kayak gitu misalnya? Nah, ini dalam berpikir. Kalau terhadap keberadaan sesuatu tadi, maka di sini adalah qat'i, pasti, gitu, ya, pasti. La yumkinu an yatasarraba al khata, tidak mungkin untuk disusupi, untuk ada apa namanya, diselipi. Tidak mungkin mengandung, begitu juga bisa ya, mengandung satu kesalahan ilaiha mutlaqan, sama sekali nggak ada, ya. Wala bihalin minal ahwal, keadaan apapun nggak ada. Jadi kalau itu adalah terhadap keberadaan sesuatu, maklumatnya benar, maka keputusan akal manusia itu pasti. Contoh adalah tentang adanya Allah, ya. Adanya Allah, wujudullah, pasti adanya, nggak mungkin. Tentang apa? Keberadaan Allah yang esa itu pasti. Kenapa? Adanya manusia, adanya makhluk hidup, adanya seluruh alam semesta ini adalah apa? Bukti keberadaan Allah. Makanya orang yang disebut dengan orang komunis, ateis, itu orang gila, sinting gila miring. Nah, kira-kira bisa nih. Ya, gobloknya udah nggak ketahuan. Orang yang nggak waras akalnya, kalau dia mengatakan tiada Tuhan, nggak ada Allah, kata dia, masya Allah, itu adalah kebodohan. Kenapa? Karena akalnya pasti dia itu akan mendapati keadaan di mana seluruh alam semesta ini menjadi bukti, menjadi keadaan di mana membuktikan keputusan tentang keberadaan Allah, dan ini pasti dari hasil berpikir manusia. Makanya kalau kata Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah kamu perhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, langit itu tinggi. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung tertancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan juga kepada bagaimana, tidakkah mereka perhatikan bumi ini dihamparkan. Oh, tuh kan bumi ini datar. Aduh, payah kau ini, capek. Kalau dia ngerti bagaimana itu dihamparkan, berarti terhampar terus sampai mana juga. Ini membantah tentang teori bumi datar. Ini membuktikan bahwa bumi itu memang bulat, karena nggak ada ujungnya. Kalau dia berdiri di ujungnya, itu berarti tidak seperti itu.
Nah, ini kalau misalnya kita membahas gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa Allah Maha Besar. Gitu. Ya. Memberitahukan kepada manusia tentang keberadaannya, tentang kekuasaannya. Ya. Ini pasti karena dari hasil berpikir. Makanya kalau ada orang itu kemudian berbalik menjadi komunis, ateis, ya, kemudian juga tidak mau menerima keberadaan Tuhan, maka pada saat itu sebenarnya orang ini rusak akalnya. Wa zalika li anna, dan demikian dikarenakan hadzal hukma jaa an tariqil ihsas, keputusan atau hukum ini datang dari metode panca indera bil waqi. Jadi mengihsas, mencerap, metode pencerapan terhadap fakta bil waqi. Wal hissu la yumkinu, dan mengindra tadi tidak mungkin an yukhti'a biwujudil waqi, untuk salah dalam keberadaan benda. Saya melihat, melihat kitab ini, buku ini pasti buku, nggak mungkin nggak ada buku. Sudahlah dipegang, sudahlah dilihat, dicium-cium juga nggak bau kan, kan? Sudahlah semuanya, misalnya dia bilang nggak ada buku, kan goblok gitu ya. Gitu. Ya, jadi pasti ini ya, terhadap keberadaan sesuatu, ya kan? Mana dia nih? Inna ihsasal hawasi, ketika sungguhnya keberadaan ihsasal hawas, ya, mengindra dengan panca indera tadi, biwujudil waqi qat'iyun, ya, ketika itulah mengindra keberadaan fakta itu adalah suatu kepastian. Fal hukmul ladzi yusdaruhu, dan keputusan atau hukum yang disumberkan oleh akal al-aqlu ala an wujudil waqi, terhadap keberadaan fakta tadi, fi hadhihi tariqah qat'i, ya, berarti juga qat'iyun, pasti juga, gitu. Kenapa? Karena sumbernya tadi. Ini tentang keberadaan suatu dari hasil metode berpikir. Satu lagi. Jam berapa nih? Masih ya? Ya, terus. Satu lagi. Nah, dikatakan ini. Amma in kanat natijatu hiyal hukmu ala haqiqati syai'. Nah, adapun ketika hasil dari keputusan berpikir itu adalah hakikat sesuatu, au sifatihi, atau sifat dari sesuatu tadi, fa innahu takunu natijatan zoniyatan, maka keberadaan dari keputusan itu adalah, natijahnya itu adalah zoniyah, dugaan, ya tak? Kalau berkaitan dengan sifat dan juga tentang hakikat, itu ya, zoniyah. Kenapa begitu? Fa innaha qabiliyatul khata, karena itu mengandung berpotensi untuk salah, untuk ada kesalahan, ya. Li'anna hadzal hukma jaa an tariqil ma'lumat, dikarenakan keputusannya itu datang dari metode maklumat yang sudah ada. Coba dengerin lagi tadi tentang keberadaan mobil, dari dengeran kita di sini pasti ada nggak? Nah, coba lihat. Tapi kalau saya tanya, kira-kira warna mobil yang barusan lewat warna apa? Tahu nggak? Nggak tahu sifat dari warna. Tapi kita dapat maklumat bahwa yang berbunyi seperti ini adalah mobil. Keberadaan mobil yang telah kita dengar dari panca indera kita itu benar adanya.
tapi sifat mobil itu belum tentu. Bisa jadi warnanya kuning. Karena apa? Biasanya bunyi kayak gitu bunyi mobil truk. Mobil truknya merek apa misalnya? Mitsubishi. Biasanya warnanya kuning. Gitu kan. Tapi belum tentu juga. Paham gak nih? Nabila paham? Ya. Gitu. Ya. Jadi ini bukanlah bukanlah keberadaan, tapi berkaitan dengan hakikat tadi, ya. Atau dengan cara au tahlilatil waqi al mahsusi ma'al maklumat, atau analisa fakta yang terindra berdasarkan maklumat. Analisa tadi, kira-kira kalau suara kayak gini nih, ini suara motor Harley, misalnya misalnya gitu kan, kayaknya. Padahal motor lain misalnya copot knalpotnya, misalnya. Ini contoh sederhana kita sedang dengar ya, berisik ya, karena kita pinggir jalan. Seperti itu. Kalau di bawah nggak kedengeran ya, nggak begitu kedengeran. Nah, tapi buat contoh nggak apa-apa. Nah, gitu kira-kira. Wa hadhihi yumkinu an yatasarraba ilaihal khata. Dan ini memungkinkan untuk terselipi padanya adanya apa? Kesalahan, al khata. Walakin tabqa fikran saiban, akan tetapi tetap berpikir terhadap metode ini bahwa adanya fakta itu dengan keputusannya, keberadaan fakta, ya kan, itu adalah suatu metode yang atau berpikir yang benar. Meskipun juga ada dugaan ghalapatizan, biasanya suara kayak gini, informasi dari orang bengkel, ini mobil truk begini suaranya, biasa dia dengar, ternyata truknya apa nggak tahu. Apalagi sudah kepada warna truk kita nggak ngelihat, apalagi tahun buatan, tahun berapa truk ini keluar nggak tahu, ya kan? Apalagi ada informasi pasti supir, ada supirnya, tapi siapa supirnya nggak tahu, apalagi nama supirnya nggak tahu lagi. Tentang sifat dan kemudian hakikatnya tidak ada. Tapi berpikir seperti ini ini benar. Ya kan? Hatta yatabayyana khit'uha. Betul, khoto, kesalahan-kesalahannya. Ya, sampai diperjelas khot'uha, gitu. Hatta yatabayyana khat'aha. Nah, sampai diperjelas di situ apa? Kesalahan-kesalahannya. Saya juga khuta'un. Kesalahan-kesalahannya. Ya. Wahina izin faqat. Dan pada saat itu saja. Jadi kalau misalnya ternyata kita duga ini mobil truk, warna kuning, tidak, ini warna merah, sudah dicat, dan nama supirnya si Ahmad misalnya, ya kan? Ini tentang penjelasan setelah adanya tadi keterangan yang menjelaskan tentang kesalahan tadi. Yuhkimu alaiha bil khata'i, maka dihukumilah hal itu dengan satu kesalahan pada saat itu ada pelurusannya, ya kan? Ilaihal aqlu bi tariqati tafkiril aqliyah, wa qabla zalika, dan sebelum hal itu tabqa natijatan saibatan, maka tetaplah hasil dari berfikirnya itu tetap benar, wa fikran sahihan, dan juga pemikiran yang benar. Walihaza, maka dengan demikian, fa innal afkarol lati yatawassalu ilaihal aqlu bi tariqati tafkiri al aqliyati, maka dengan demikian
sungguhnya pemikiran yang dihasilkan daripada akal tadi dengan metode berpikir akliyah tadi, ingkanat mimma yata'alaku biwujudi syai', meskipun itu adalah berkaitan dengan keberadaan sesuatu, kal aqaidi, seperti akidah keberadaan Allah, itu adalah tadi berdasarkan berpikir yang yang akliyah, fa innaha afkarun qat'iyatun, maka itu adalah, jadi sekiranya di sini inkan, sekiranya itu adalah berkaitan dengan wujud sesuatu seperti akidah, fa innaha afkarun qat'iyun, maka itu adalah pemikiran yang pasti. Wa ingkanat, dan sekiranya mimma yata'allaku, segala yang berkaitan bil hukmi ala haqiqati syai', terhadap hakikat suatu, au sifatihi, atau sifatnya, kal ahkami syar'iyah, seperti hukum-hukum syariat, fa innaha afkarun zonniyatun, maka ini adalah pemikiran yang zanni, yang ada dugaan di situ. Ai galabata ala zanni, atau mendekati segala dugaan, anna syai'al fulan, bahwa sungguhnya misalnya sesuatu bagi si fulan, hukmuhu kaza, hukumnya adalah seperti ini, wa amaru, ya kan, wal amrul fulan, dan urusan bagi si fulan, hukmuhu kaza, ya kan, dan juga hukumnya adalah seperti ini, fahiya shawabun, ini benar, ya, yahtamilul khata', tapi mengandung kesalahan, walakinnahu, akan tetapi, yabqa shawaban, tetap benar, hatta yatabayyana khut'ahu, ya, hatta yatabayyana khit'uhu, atau begitu, sampai jelas kesalahan-kesalahannya, sampai diperjelas tentang bagaimana adanya pengungkapan kesalahan pada metode berpikir yang menunjukkan atau yang menetapkan tentang hakikat atau sifat sesuatu, ya. Paham di sini? Jadi metode berpikir yang benar akan menghasilkan dua keadaan, walaupun dua-duanya benar nih, dua-duanya maksudnya shawab, tepat, masih tepat. Gimana ya maksud kata-kata benar, walaupun ada yang kurang tepat, gitu, mungkin begitu ya. Jadi kalau berkaitan keberadaan, maka itu qat'i. Kalau itu berkaitan dengan sifat atau hakikat, itu zanni. Tapi ini dua-duanya benar. Makanya kalau dalam Islam itu ada perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat. Contoh misalnya kemarin kita saum bulan Syawal, saum sunnah di bulan Syawal. Itu ada pendapat yang mengatakan lebih utama berurutan tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu. Ada juga yang penting bulan Syawal. Ada juga yang bagaimana, yang berkaitan dengan itu, pokoknya berurutan, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, dan sebagainya. Ini hukum. Paham? Sedikit-sedikit ya. Nah, mudah-mudahan tafkir. Ini tentang metode akliyah. Berikutnya nanti kita akan bahas tentang metode ilmiah. Mudah-mudahan sedikit-sedikit makin panjang. Ada pertanyaan mungkin? Ada tambahan? Para asatidzah yang di atas? Paham? Anak-anak sekalian? Cukup ya? Begini, ntar pelajaran ayah ya? Iya, ada pelajaran siapa lagi? Ya, Ustaz Agus. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup sama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.